kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih. Tidak boleh kita biarkan seorang pun untuk menghina ulama, mengkerdilkan ulama, menjatuhkan martabat para ulama. Kenapa? Karena ulama adalah simbol Islam. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini melainkan Allah telah tulis nama kita semua sebagai penghuni-penghuni surga, sebab kita telah memuliakan dan membela ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan monyet pleret cucu PKI segera ditangkap, saudara. Ini si monyet pleret si Fuad, saudara, jelas-jelas buat keonaran, betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, monyet Fuad ditangkap tidak? Tidak. Di penjara tidak? Tidak. Apa si monyet pleret ini, saudara, lebih mulia dibanding para alim ulama kita? Kurang ajar. Maka ini akan menunjukkan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini si monyet pleret tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas polisi di Republik Indonesia ini, betul? Saya mau tanya, siap dukung polisi tangkap si monyet pleret? Siap. Siap dukung polisi untuk tangkap monyet pleret? Siap. Maka Fuad PKI ini tidak ada jalan keluar sebelum reaksi umat bergulir di mana-mana. Maka kita minta kepada Mabes Polri untuk segera tangkap monyet Fuad PKI. Kalau kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam, Salam Pancasila, Merdeka. Ini akhirnya salah satu idola saya yaitu Gus Nuril Arifin, Panglima Pasukan Berani Mati di zaman Gus Dur, itu akhirnya menyampaikan pandangan-pandangan dengan sangat tegas bahkan keras terkait dengan polemik Habib. Yang intinya itu beliau menyampaikan bahwa pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih. Gitu. Ini beliau menyampaikan begitu. Dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu pendapat beliau, dan ini tautannya nanti kita sertakan di deskripsi gitu. Bagaimana beliau dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan pandangan beliau mengenai polemik Habib ini yang sudah mulai berbahaya untuk kebangsaan kita karena perilaku mereka, para Habib itu yang makin lama makin tidak terkendali. Kita dengarkan dulu, ini saya percepat suaranya biar lebih ringkas, lebih hemat pakai data. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada ketemu pasti, insya Allah orang NU nggak gampang ngawur-ngawuran nggak. Sabar, NU itu tidak sekali itu, mas kakinya masih dipakai ngaleh. Diketok gitu, udah mana diketok masih ngalah. Jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya ngasih makan saya aja, nggak pernah gedok gitu, ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbuat dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air, gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah gak ada, ngamuk mesti. Nah, kalau ngamuk, Habib itu bisa disembelih itu.
Jangan dihapus saya ngomong Habib yang double tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa loh, bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu Banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara gitu loh. Jadi Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Barjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, penduduk pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Tanpa dibayar. Udah lama yang membuarkan FPI saya. Lalu diakomodir oleh Presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, catat. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar, ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan dilelai barangkali dia sholat tahajud atau wiridan beribu-ribu wiridan diusik oleh pangeran, mempunyai perbenaran kitab, buka-buka, nggak ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada kalau menerima sesuatu yang harus cek and cek. Ini tabayunnya, dia tabayun kok meskipun tabayun dengan orang Badui. Lah ini kiai Imat ini kan enggak kiai aja kecek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai. Apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Enggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Wali Songo itu kan pelopor dakwatul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang didakwai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah juga keterlaluan. Gitu. Ya, jadi supaya benar, maka ada political will government. Mau presiden, mau menteri kesehatan, mau Kapolri, mau Mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-kali bikin rekor. Surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk Menteri Agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika. Maka harus hebat dalam kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali nih, cuma terlalu terdoktrin dengan kejubutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu lisidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau
Nabi Ibrahim ketika ini, maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja nurun bangsa Arabnya saja tidak, nggak kok keturunan Nabi. Ini Nabi apa? Nabi Tongtong Sot apa bagaimana? Ya ini jadi ada saya pernah ngaji di Kiai Said di Madura. Cum, al-khaya'u minal iman, buat malu. Dan kamu cek kamu dikasih Allah itu iman tak kita sedikit. Nah kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi. Pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu sing di sekolah di darahmu. Coba dilihat, dicok mulai kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi itu tapi bukan Nabi loh. Nah aku anak Jokowi masih bisa bayangkan apa anak Pak Tok bisa jadi cek menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai padanan dari Qalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Qalilullah. Dan Nabi Ishak aja tidak bergelar Qalilullah. Nabi Ismail tidak dipanggil Qalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar Qalilullah, bergelar Habibullah. Sayyidatina Fatimah tidak bergelar Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah. Sayyidah Hasan Babsya. Ya kan? Lah kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib? Habib itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Bibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Lah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita homosek apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Nah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri. Seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara, ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa nggak takut? Umatnya Nabi Lut jadi dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Betul ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. Sejam 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan terus. Karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang PBNU namanya gamang. Sono sini nggak bisa. Ketika ada dua pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah. Apalagi yang salah, maka itu persoalan lain. Tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Lalu kalian namanya petani aja kalau nyantri di tempat saya nggak bayar, kok makan minum tidur nggak bayar dikasih duit lagi. Apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja. Jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat. Halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci. Tetapi mbok ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono. Dan semakin rusak, semakin nggak dihargai. Nanti kalau sudah marah, lain loh persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan mandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima Pengungsi Jenderal Malabi, Jenderal Nesem. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi. Padahal kedatangannya adalah menjadi anteknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan memfatwakan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati. Bukan di tempat tidur, tapi membela agama. Kemudian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk, nggak bisa itu polisi ngatasi. Nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing. Semua angkat senjata karena capek sudah mendengarkan omongan para Habib yang kurang ajar ini. Nanti kita bahas lagi sesi yang barangkali penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habib itu sudah menghina Nabi Muhammad dan Allah. Ada, saya punya data. Nanti kita bahas lagi. Marilah kita berdiskusi, menemukan titik temu. Sudahlah, yang kenceng kenduk, yang kenduk kenceng sedikit, jadi harmoni, ada musiknya, oke? Jangan ngeyel, mundur isin. Kalau kebenaran. Kulih aku awal karena muron. Jangan kemudian, ya sudah, bapakmu yang sampai menikmati rental ekonomi akibat klaim sebagai keluarga duriah Nabi. Padahal duriah Nabi cuma 5 yang disucikan, yang lain duriah tapi tidak disucikan. Yang disucikan ada 5. Likom satun ukhi utukhi biha harol baba il hatimah al musabah wal mutado wabnahuwa wal fatimah. Maka Sunan Gunung Jati bikin adoman. Sudah nyuwun gandul Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebleke entunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga-muga dosa kula 30. Jadi alubati ya Gusti Rasul Gusti Ali kedua putunya wabnahuwa wal fatimah. Yang lain itu enggak. Bukan alubati yang disucikan ya, yang dijamin surga ya. Yang lain enggak. Makanya pada waktu itu ada Rugaya di sampingnya. Lalu bagaimana ya Rasul dengan saya? Engkau menjumlatil solekah tapi bukan alul. Padahal itu istri Rasul. Aja begitu. Ya begitu ya. Yang disampaikan Gus Nuril saya kira jelas. Pak Kapolri, Pak
Menko Polhukam, Pak Panglima ABRI, Pak Mendagri, Pak Menteri Agama, jangan biarkan ini nanti kalau Habib Diamuk disembelih gimana. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin lahin. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Awak takut boten. Ngejak gelut ayo jarene wong Jawa yo padu yo jarene ngono. Tawur to Kang, ayo. Mangkane aja nantang gelut ambek wong Jawa. Wong Jawa niku ketok ciri dijak gelut niku wani. Makanya kita akhirnya membuktikan satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaan dari penjajah hanya Indonesia. Di sampean ojo salah paham. Indonesia itu satu-satunya negara yang merdeka dengan perang merebut kemerdekaan. Nah, makanya Islam itu masuk ke sini itu saat bangsa ini kuat-kuatnya. Berarti bangsa ini lagi sedeng-sedengnya, Mojopahit lagi sumpah palapa, penyatuan Nusantara. Makanya hukum sosial kini duwe jenengane Sutasoma kitabe. Membangun negara, punya kitab negara Kertagama. Pun komplit, dijak gelut bareng ngono ya wis siap. Makanya bangsa niki ajeng dijak omong nopo sing ra iso. Saged geden-gedenan tokoh ngono yo kuat. Ono. Kono ono sing mbahne jare iso mabur. Kene yang duwe cerita Mbah Buyut iso mabur. Makane saiki ku ning kene iku nek bab apa yo ono sing senengane cerita. Ono sing ceritane mbahne iso memadamkan api neraka ngono yo eneng. Nekat. Ono sing cerita Isra Mi'raj 70 barang ngono. Ya ndak apa-apa, wong cerita sak karepmu meng sing diceritani ngandel apa ora kowe ngono tok. Boleh-boleh aja orang menceritakan. Berarti wongnya lagi nyeritakno ampun. Sementara kita ini nggak pernah lagi menceritakan. Dan kita punya kebiasaan malah menghina para pemimpin kita. Angger cocok ngono elek-elek. Presiden dielek-elek. Menteri dielek. Ora ono apike kita ini akhirnya. Dan kita punya kebiasaan itu. Duwe tumpeng ngono ku mau yo dielek-elek sampai tingkat musyrik. Ono keris iki dimusyrik-musyrikno sampai tidak. Duwe hitungan pon wage kliwon musyrik. Ngoten niku. Ono duwe wong faihum iso mabur ping 70 ora ono wong komplain. Kene cerita penguasa laut selatan ribute ora hukum. Yo kene cerita Nyiroro itu ribut, nyeritakno Mbah Petro ribut. Sementara kono wani nyeritakno ana waline sing munggah langit. Ora wong ribut kita ini. Napa ngono ae? Ana tumpeng musyrik. Keris musyrik. Dolanan akeh ngono musyrik. Ana wong ngitung ana wong rabi iki omahe lor karo kidul. Wage karo paing diitung ngono. Oh iki musyrik lho. Iki ngopo? Semua bangsa punya cara menghitung dirinya masing-masing. Satu-satunya kekuatan muslim sing paling akeh ya Indonesia. Lah akhire rukun. Makanya wong Jawa wong Islam niki rukun. Iso dadi siji. Dirukunno, anduri cara beragama sing sae. Nek beda suku arep nandur kok petuk suku beda, petuk agama beda, petuk bangsa beda ya ora apa-apa. Sing rukun. Mulane Kanjeng Nabi ngrukunke wong kanthi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Niku carane ra'iyah. Mula Islam teng mriki nandur ra'iyah sing sakniki dikenal kanthi jeneng rakyat. Niku saking kalimat ra'iyah. Mulane wong kene niku beda suku bangsa agama niku tetep rukun jenenge ra'iyah utawa rakyat. Itulah tadi seruan dari FPI serta klan Ba'alawi yang meminta agar Gus Fuad
diberi hukuman adat. Dan tadi kita sudah dengar bersama ceramah dari Gus Muafik yang menegaskan beberapa hal tentang bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.